Saya berkhotbah bukan karena apa-apa, tetapi karena saya paling tua di antara mereka. Sebenarnya apa yang sedang kita lakukan pada pagi atau siang hari ini? Saya ingin menandaskan bahwa pertama-tama yang kita lakukan di sini adalah merayakan iman kita. Iman yang bukan sembarang iman, tetapi iman yang memberitahu, yang mengajarkan, bahkan meyakinkan kepada kita bahwa Allah yang begitu luar biasa itu, Allah yang tidak kelihatan itu, Allah yang sangat dahsyat itu ternyata menunjukkan siapa dirinya lewat Yesus Kristus yang lahir ke dunia. Dahsyat yang tampak pada Yesus itu, yang juga menjamin ada kehidupan kekal itu, terutama jelas ada dalam diri kita juga. Dan kalau kita sekarang ini bersyukur, ternyata Allah yang maha dahsyat itu, yang tampak dalam diri Yesus Kristus itu, yang ternyata hidupnya tidak berakhir di kubur itu, berkarya dalam diri seorang manusia namanya Marieta, yang sebenarnya berkarya juga pada diri kita. Tapi karena hari ini adalah pestanya, ya sudah, kita anggap aja lewat dia. Yang sebenarnya kalau dilihat-lihat dibanding dengan yang lainnya sebenarnya tidak ada bedanya sebenarnya. Kelebihannya juga tidak ada. Yang saya tahu justru kekurangan, tapi saya tidak akan sampaikan di sini. Nggak enak kan? Tapi yang jelas Allah yang begitu hebat tadi itu ternyata bekerja lewat seorang dia itu yang dari kampung Kokap, itulah kampung ora kondang ananging Penny, saya masih ingat itu. Karena memang saya tahu waktu itu tempatnya agak lumayan sih, di antara ladang-ladang itu. Tapi sekali lagi kita bersyukur Allah yang kita imani yang hebat tadi ternyata berkarya dalam diri orang ini. Terus kemudian kita kasih sebagai anak-anak Tuhan dan anak-anak Allah, saya harus tandaskan sekali lagi, ini anak-anak Allah kan ya? Pernah dibaptis kan? Sampai sekarang masih ya? Syukur kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, kita semua, dan pasti Yesus, Yohanes, para perempuan itu, para rasul, dan kita semua biasa, termasuk juga Suster Marieta ini, biasa berwarta tentang cinta kasih Tuhan. Biasa kan? Sebenarnya tidak aneh-aneh, sebenarnya tidak luar biasa. Kita juga sudah biasa berwarta tentang cinta kasih Yesus itu. Satu, menurut saya yang khas Katolik itu, satu, cinta kasih terhadap musuh. Saya tidak tahu yang lainnya, tapi saya tahu Marieta itu berusaha bagaimana mencintai musuh-musuhnya, termasuk di biara. Musuh politiknya, musuh rebutan channel TV, musuh banyak hal. Dan ternyata itu tidak mudah ya, mencintai hingga musuh. Mencintai yang sungguh mencintai kita aja sulit kan? Mencintai orang yang justru sangat mencintai kita, orang tua kita, anak kita, pasangan kita saja sulit, apalagi mencintai musuh. Musuh itu orang yang jelas ingin menghancurkan kita. Jangan dikira orang kayak gini gak punya musuh, punya lah ya. Dan saya tahu bagaimana dia berjuang untuk mengasihi mereka itu, mendoakannya walaupun sulit. Karena pengennya mendoakan, karena saking jengkelnya kan ya, saking jengkelnya itu kan kalau pengen berdoa kan ya, semoga Tuhan dia mati gitu ya. Ternyata malah hidup terus, tambah jengkel. Jadi berusaha mencintai musuh itu kayak apa gitu ya, itu sulitnya. Tapi saya tahu dia berjuang. Kemudian yang kedua,
Yang khas Kristiani itu adalah mengampuni tanpa batas. 70 kali 7. Lagi-lagi saya ingin berkata kepada Anda semua, karena saya juga punya pengalaman. Mengampuni orang yang bersalah sekali masih oke lah. 2 kali kepepet lah, oke. Tapi 3 kali kan umumnya jangan harap akan saya bawa sampai mati. Kan gitu kan? Tapi lagi-lagi dia juga seperti itu. Dia berusaha untuk mengampuni orang-orang yang tidak suka terhadap dia itu. Lagi-lagi terutama di biarannya. Soalnya apa? Mengampuni orang yang di luar sana mudah loh ya saudara kasih. Saya naik mobil kemudian dimaki-maki orang atau dimarahi orang tua tuh, mereka sumpah serapah, nggak apa-apa, saya ampuni. Tapi coba kalau yang menyumpah itu teman sendiri, lihat lagi tiap hari. Bapak Ibu nggak usah pura-pura lah. Anda kan juga sakit sekali kan kalau yang menyakiti itu pasangan sendiri. Disakiti orang lain, gak apa-apa, saya ampuni. Disakiti pasangannya sendiri. Nah, ini juga saya kan berkata, suster ini juga sama. Tapi ya justru semakin jelas perintah Tuhan itu. Karena memang mengampuni itu tidak pernah sekali jadi. Apalagi orangnya tidak berubah lagi. Dan tidak mau ngaku kalah lagi, salah lagi. Bahwa seperti itu tidak sulit. Tapi saya tahu sih, Marieta itu berjuang untuk itu. Saya nggak tahu soalnya. Kemudian yang ketiga, yang menurut saya khas Kristiani adalah pakai bahasa keren, option penpuur. Jadi pemihaan kepada yang miskin, lemah, kecil. Nah, siapa orang miskin itu? Orang miskin itu adalah orang yang tidak punya kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Siapa orang lemah itu? Orang yang tidak punya kekuatan cukup untuk membela diri dan juga haknya. Haknya dirampas, nggak bisa apa-apa. Itu adalah orang lemah. Kemudian orang kecil itu orang-orang yang tidak direken, tidak diperhitungkan. Nah, saya ingin berkata kepada Anda, 3 macam orang ini juga ada di biara, Bapak Ibu. Di biara itu ada orang yang miskin sekali, mereka sudah miskin, tambah miskin. Kemudian mereka ada juga yang sangat lemah. Nah, contohnya yang lemah itu adalah yang sudah tua, tuyuk-tuyuk itu, sudah jelek itu. Terus kemudian tidak diperhitungkan lagi. Tidak direken dalam membuat keputusan itu. Mau pengennya kemana? Wah, kita naik gunung. Loh, jelas-jelas dia tua. Gimana sih? Inilah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Nah, lagi-lagi saya akan menandaskan suster ini berusaha untuk memihak pada mereka itu. Teman-temannya pada pergi, malah nemeni yang tua itu. Temannya suka gembira, dia malah enggak, kasihan si Emma. So sweet deh. Tapi itulah yang diupayakan ketika dia terutama jadi pemimpin, memperhatikan yang lemah tadi itu. Termasuk yang lemah itu adalah yang muda-muda itu. Suster-suster yang masih baru itu kan, yang bajunya masih baru-baru itu kan mereka itu merasa tidak diperhitungkan sebenarnya. Tapi ya itulah yang diupayakan oleh Suster Mariet. Karena ini misa ya saya puji-puji lah. Tapi sekurang-kurangnya itulah yang biasa dilakukan. Jadi sekali lagi, ini biasa dilakukannya dan memang yang sedikit luar biasa ya tentu saja karena ini sudah tahun ke-40. Nah, itu yang sedikit luar biasa, sedikit. Dan itulah yang sebenarnya tidak hanya dia, tapi kita juga melakukannya. Kita juga berjuang untuk melakukannya
Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan ini, kita mencontoh Yesus Kristus, kita mencontoh Yohanes, kita mencontoh perempuan-perempuan itu di sekitar Yesus itu yang berusaha untuk menampakkan betapa belas kasih Allah itu lewat kehidupan nyata yang khas tadi itu. Berani mencintai hingga musuh, berarti bukan hanya yang dekat sini, bukan yang setengah sini, tapi yang sampai sana. Musuh itu berarti yang pengen menghancurkan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berusaha untuk memaafkan 70 kali 7 itu walaupun sangat berat. Dan menurut saya sangat berat di biara itu. Dan terutama memang tadi saya kurang menyebut betapa suster itu biasa terjadi jutaan. Dan di situ bagaimana mereka itu berjuang untuk berdamai. Dan soal jutaan, katanya suster ini pernah dijuta. Aku ngerti ya. Terus kemudian yang ketiga, bahwa kita harus memihak kepada yang paling lemah itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga juga kita berusaha untuk memihak kepada yang lemah itu. Tapi itu yang biasa, sudah dikasih. Lah, kemudian yang luar biasanya di mana? Ini saya akan menyebutkan. Kalau kita berwarta tentang kita kasih, biasa. Berwarta tentang pengampunan, biasa. Tetapi menjadi luar biasa kalau kita berani berwarta tentang kematian, hidup kekal. Terutama ketika sedang meger-meger kayak begini. Berani berwarta tentang kematian? Berani berwarta tentang hidup kekal ketika kita nyatanya masih sehat seperti ini? Dan itu yang secara langsung, tapi terutama tidak langsung, diwartakan oleh Marieta itu. Aku akan bercerita. Menjelang tanggal 8 Desember, yang katanya adalah hari pesta, saya diminta untuk misa. Dan saya berkata, maaf, saya sudah setahun dipesan oleh suster lain. Cukup laku saya. Pastor paroki tidak usah iri. Dan ketika saya berkata, saya sudah dipesan yang lain, yang namanya Marieta marah-marah. 10 tahun gak bisa, 15 tahun gak bisa, 20 tahun gak bisa, pesta mas gak bisa. Udah, nunggu mati saja saya. Dan ternyata itu tidak hanya disampaikan kepada saya, tetapi juga kepada ibu komunitasnya. Biarin, kalau rombongan nggak bisa, mungkin nanti nunggu saya requiem saja. Saya justru khawatir nih sebenarnya. Jangan-jangan ini firasat. Benar ya? Wah, langsung saya tergopoh-gopoh. Berarti jangan-jangan saya betul-betul nggak sempat ini. Gimana? Yang saya khawatir kalau dia sudah meninggal terus nagih itu loh. Jadi diam-diam ternyata sudah berwarta tentang kematiannya. Apa sih sebenarnya? Itu yang pertama. Jadi diam-diam ternyata dia itu berwarta tentang kematiannya. Tadi aku mulai terharu lagi. Ternyata dinyatakan oleh dokter bahwa dia itu ternyata dari kecilnya itu punya bawaan jantungnya itu bocor. Waduh, beneran ini firasat ya? Coba, gimana coba? Sudah sih, saya tahu sih, seperti saya waktu itu biasa kalau seminar tentang kematian atau saya bicara soal kematian, itu memang banyak orang yang kemudian beranggapan, wah, jangan-jangan romonya itu nggak lama lagi. Maka dalam hal ini juga saya percaya, tapi kayaknya firasat beneran ya. Yang ini jangan-jangan beneran ya. Jangan-jangan. Tetapi dengan berkata begitu, sepertinya dia sudah siap sepertinya. Benar sudah siap? Ya? Yang benar loh. Soalnya kalau tanya kepada yang lain yang ini, saudara-saudara, pengen hidup kekal? Pengen kan? Pengen masuk surga? Pengen. Tapi kalau saya lanjutkan, bagaimana kalau sekarang? Jadi saya terkasih, itulah diam-diam pewartaan mengenai kematian. Dan menurut saya
kematian itu selama ini seolah merupakan sesuatu yang tabu. Apalagi kalau dibicarakan dengan anak-anak yang masih kecil. Saya masih ingat ketika ada seorang anak kecil berkata kepada mamanya melihat orang-orang itu menggotong peti jenazah. Kemudian anak itu berkata, "Ma, itu mbah itu sudah meninggal ya?" "Iya, Nak." "Saya bisa nggak mati?" Apa kata orang tua ketika anaknya ngomong seperti itu? Pasti kalau dalam bahasa, maaf ya, ini kayaknya banyak kan ngerti bahasa Jawa kan ya. Jadi kalau ada anak kecil yang ngomong, "Ma, saya bisa mati seperti itu ya, Ma?" Langsung dibilang, "Cangkemmu lawanan," gitu kan? Padahal betul kan anak kecil bisa meninggal kan? Ini juga peringatan, sudah terkasih. Ini keuntungan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh. Tenang aja Pak Bu, belum tentu Anda duluan. Walaupun saya kayaknya lebih dulu gitu. Tapi belum tentu. Jadi Anda para pastor yang masih muda tenang aja. Tapi bisa duluan ya. Nah, dalam hal ini juga. Tetapi yang saya tandaskan, bukankah yang disampaikan Yohanes itu tentang kematian? Dia tidak hanya bicara soal Yesus yang selama ini bersama mereka, betapa ia sangat mencintai, dia mengajar, dia menyembuhkan, dia berkeliling. Tapi dia tadi katakan bahwa saya juga ingin berwarta tentang kehidupan kekal. Jadi saya bersyukur juga, mengingatkan juga bahwa suatu saat saya juga akan mati juga. Walaupun juga belum tentu juga sih ya, nyatanya jantungan dari anak kecil dulu nggak bocor-bocornya nggak segera meninggal. Aneh juga. Jadi kata kematian itulah yang diwartakan oleh Yohanes sebenarnya, dan juga dikatakan oleh Yesus sendiri sebenarnya bahwa hidup ini bukan hidup satu-satunya, bahwa ada kehidupan lain, dan hidup ini suatu saat kita akan tinggal. Jadi tenang aja kalau Bapak Ibu sekarang yang menderita, tenang aja, toh akan berakhir sebentar lagi. Ya, maksudnya sebentar lagi itu ketika kita meninggal kan. Dan juga peringatan kepada yang muda-muda, Anda bisa lebih dulu ya. Tetapi di sini justru dengan adanya pewartaan bahwa ada kehidupan kekal, harapannya adalah kita berusaha menghidupi atau menghayati hidup yang sekarang ini sebaik-baiknya. Termasuk tadi itu, saya daripada nanti ditagih ketika sudah saya cepat-cepat dari Bogor ke Sragen. Dan juga kita berusaha untuk menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan Allah itu. Dan saya meyakini sudah dikasih, lagi-lagi karena yang sekarang sedang pesta itu Suster Marieta ya, saya ngomongnya begini. Dari Suster Marieta bukan hanya berwarta tentang kematian, tetapi juga memberikan teladan. Benar sih? Kalau saya ngomong itu benar gak sih? Mesti tanya ke teman-temannya ini kayaknya sih. Ya udah saya yakin aja lah. Kayaknya memberi teladan mengenai bagaimana harus hidup yang akhirnya harus siap untuk meninggalkan kehidupan ini. Jelas salah satunya kalau para suster itu adalah lewat ketaatannya. Ketaatan yang mau dikatakan di sini adalah bagaimana menjadi orang yang siap ditentukan oleh Tuhan, tapi lewat pemimpinnya. Dan saya tahu ini tidak mudah, apalagi pemimpinnya itu adalah anak buahnya sendiri. Yang dulu adalah yang anak kecil yang masih diajarnya. Contoh yang jelas sekarang adalah ibu komunitasnya. Itu kan baru kemarin sore dia. Sekarang ibu komunitas, dan dia kepepet tiap kali pergi harus minta izin. Ibu, saya pergi dulu ya. Terus kemudian juga, Ibu, bagaimana kalau pestanya nanti di Sragen? Ketika si Monica itu berkata, "Tidak suster, tidak boleh," ya udah, klerak-klerak masuk kamar. Tapi itu resikonya sebagai orang yang kaul ketaatan. Orang yang kaul ketaatan itu siap ditempatkan, siap diminta bekerja, siap melakukan berbagai hal. Memang kita boleh berkata ditentukan oleh Tuhan, tetapi masalahnya lewat pemimpin. Apa nggak keluar itu? Apalagi sudah setua gini, ditentukan oleh pimpinan yang masih muda. Tapi itulah yang rupanya dia berusaha menjadi contoh di situ. Kayaknya sih.
tidak terikat kepada seseorang atau membangun keluarga karena siap untuk menjadi saudari, terutama dia yang sangat membutuhkan. Nah, itulah kalau kemurniannya. Walaupun saya tahu juga, karena Injil berkata kan, di surga itu tidak ada kawin dan dikawinkan kan. Maka para suster itu, Bapak Ibu, mereka itu menjadi antisipasi kehidupan kekal. Bahasa gampangnya adalah bahkan disebut tanda yang cemerlang akan kehidupan abadi. Jadi kalau ada apa, lihatlah para suster itu. Itulah seperti itu seharusnya sih. Seharusnya begitu. Jadi lihatlah kehidupan mereka itu, berarti itulah kehidupan kekal itu. Jadi dia kawal kemurnian karena memang di surga nanti tidak ada di perkawinan itu, gak ada. Tapi saudara dan saudari yang sudah terlanjur menikah tidak usah menyesal. Sampai tingkat tertentu nanti kalau suster itu meninggal karena sudah biasa tidak ada pasangan yang dekat, langsung bablas. Beda dengan orang yang punya pasangan. Itu nanti masih terhambat itu. Jadi penyesuaian dirinya itu perlu waktu. Tapi kalau suster-suster enggak, langsung itu enggak punya apa-apa. Ya itu rumah sakit, mobil itu kan punya ordu. Nasem. Tapi kan walaupun punya ordu, suster naik mobil bagus. Iya, tapi itu punya ordu. Terus aku, waktu dulu aku masih miskin, terus saya bilang, ayo lebih baik nggak punya tapi naik mobil daripada aku jalan kaki. Kan gak enak kan? Tapi itulah, kalau kemiskinan sebenarnya adalah tidak tergantung dan juga tidak melekat pada harta benda. Apa gak keren tuh? Jadi betul, dengan 3 kaul itu mati langsung set, begitu betul-betul itu. Kalau yang lain-lain kan masih digendoli oleh, aduh duitku yang di sana di mana nanti ya? Hartaku yang di sana di mana ya nanti ya? Kalau susah udah enggak. Kemiskinannya kelihatan kan, pakaiannya cuma itu aja. Paling 2, kalau enggak biru ya putih itu juga. Itu pun katanya kadang-kadang dicuci pagi dipakai sore. Jadi saya terkasih, itulah kehidupan kekal yang diwartakan lewat 3 kaul. Jadi sebenarnya 3 kaul itu bukan hanya menunjuk cara hidup, bukan hanya menunjuk bagaimana itu dihayati, tetapi terutama 3 kaul itu sebenarnya mau menunjukkan, mau mewartakan bahwa kehidupan kekal itu sama sekali berbeda dengan kehidupan yang sekarang, yang ternyata harta, kuasa, dan juga yang lain-lainnya itu sama sekali tidak dibutuhkan lagi. Dan itulah pewartaan yang disampaikan oleh para suster itu. Dan saya, dalam hal ini saya mau mengatakan bahwa yang namanya Marieta itu dalam segala kekurangannya dia berjuang untuk melakukan itu. Kalau yang terakhir ini benar, karena saya tahu bagaimana dia berusaha untuk menghayati 3 tahun ini demi katakanlah kehidupan kekal tadi itu. Saudara dan saudara terkasih, kita hari-hari ini kalaupun pandemi masih ada, nyatanya kebaikan Tuhan itu senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Kita sudah digembirakan dengan peristiwa Natal, yang artinya bahwa Tuhan yang tidak kita ketahui itu menjadi tampak jelas lewat kehidupan Yesus Kristus. Dan kemudian kita juga hari ini merayakan Yohanes dan juga para rasul lain serta para wanita di sekitar Yesus yang mau menyatakan tidak cukup kita percaya pada Yesus, tidak cukup kita percaya pada cinta kasih, tetapi iman yang benar adalah iman akan kebangkitan. Iman yang mengajarkan bahwa kehidupan ini bukan satu-satunya, tetapi iman yang meyakinkan kita bahwa ada kehidupan kekal itu yang sebenarnya merupakan janji Tuhan. Mengapa kita diciptakan? Itu pun terutama karena kehidupan kekal itu. Dan juga yang ketiga, kita bergembira karena 40 tahun ternyata sekali lagi bukan terutama 40 tahunnya, bukan terutama karena Marietanya, tetapi yang ingin saya tandaskan adalah selama 40 tahun terutama Allah berkarya lewat manusia ini. Jadi bukan terutama karena orangnya, tetapi betapa Tuhan menggunakan saudari kita ini untuk memperkenalkan, untuk menyatakan bukan hanya cinta kasih Allah, tetapi juga kehidupan kekal itu.
Dengan semuanya itu layaklah kalau kita bersyukur di tempat ini, bahkan difasilitasi oleh pastor paroki dan juga dimeriahkan oleh kedua pastor yang lainnya, dan kita semua ada di sini untuk bergembira, untuk bersyukur